Hai semuanya, aku kembali cerita ya soal pengalaman aku di Rumah Sakit Umum Persahabatan. Jadi video ini review tentang Rumah Sakit Umum Persahabatan guys. Nah seperti ini ya. Nih pertama kalian kalau ke sana kalian harus siapin ini. Kalian harus siapin tas untuk naruh dokumen-dokumen kalian. Karena kalau di sana itu kalau di rumah sakit pemerintah, kalau kita misalnya di USG, dicek darah segala macam, itu hasilnya kita dapat ya guys ya. Kalau di rumah sakit swasta kan hasilnya kadang kita nggak dapet ya, diambil lagi sama rumah sakitnya. Nah ini dia. Kalau di rumah sakit ini aku dapat tuh. Ini ada apa namanya? Pemeriksaan ronsen paru, cek darah, USG, semuanya aku dapat di sini. Nih, aku akan kasih lihat sekilas saja ya guys, kayak gini. Tuh kayak gini. Nah, tapi yang paling penting adalah kalau di rumah sakit persahabatan, nih kalian misalnya udah dapet nih semua rujukan dari rumah sakit sebelumnya ya, dari rumah sakit tipe B atau tipe C-nya. Nah, setelah itu, kalian itu daftar ke rumahsakitpersahabatan.com. Jadi dia itu ada website khususnya. Nanti akan aku spill ya di sini ya. Nah, kalian di situ kalian isi semua data diri kalian lengkap, BPJS kalian, nomornya segala macam lengkap. Nah, terus setelah itu kalian cari dokternya, dokter yang di prakteknya itu yang sesuai dengan rujukan kalian. Kayak aku kan dokter Made Desi, jadi aku cari tuh dia praktek setiap hari apa aja. Dia praktek setiap hari Selasa Jumat, jadi aku langsung klik pas hari aku mau untuk datang ke sana. Nah kalau kita udah terdaftar di websitenya, otomatis kita udah terdaftar tuh ya di database-nya dia. Jadi kita nggak perlu yang ngantri lama untuk daftar ulang lagi gitu loh. Jadi pas kita nyampe tuh ke rumah sakitnya, kita akan didatengkan, ditanyakan pasien baru atau pasien lama. Kalau pasien lama kita akan langsung ke mesin ATM-nya aja. Tapi kalau pasien baru kita akan disuruh pergi ke loket 2-nya dulu. Nah di loket 2-nya dulu itu kita akan ngasih tahu nih kita udah daftar online. Nah terus nanti kita akan disuruh untuk scan sidik jari nih, scan sidik jari. Dan nanti kita akan dapat barcode guys. Tuh. Barcode-nya tuh kayak gini. Nanti akan dikasih barcode. Dan kalian harus simpen tuh semua yang kayak begininya. Yang kayak gini kalian juga nanti dapat ya, kalian simpan yang warna kuningnya. Yang warna kuning ini penting banget karena nanti kalian akan kasih ke ini, ke bagian-bagiannya ya. Itu yang paling penting. Di sini aku ada beberapa kelebihan karena waktu itu aku ngambil banyak karena aku tahu perlu banget ya yang warna kuning ini, jadi aku banyak ngambilnya waktu itu, tapi ya udahlah aku simpen buat kenang-kenangan juga. Nah terus setelah kalian selesai daftar ulang lah istilahnya ya, nah baru kalian ke mesin ATM-nya. Mesin ATM-nya itu kalian scan barcode yang tadi itu di mesin ATM-nya, nanti kalian akan dapat pendaftarannya itu, dan setelah itu baru kalian diarahin ke poliklinik yang kalian tuju. Kalau aku kan poliklinik kebidanan, jadi udah aku langsung tuh ke poliklinik kebidanan, kasih data yang itu tadi tuh yang barcode sama yang kuning-kuningnya itu aku kasih ke poliklinik kebidanannya dan ditunggu namanya dipanggil. Dan namanya dipanggil ya lumayan lama ya guys ya, karena kalau di sana itu orang tua yang pakai kursi roda, sama kalau untuk yang kebidanan, ibu hamil, orang tua, dan yang kursi roda itu dipanggil lebih dulu. Jadi kalau untuk kayak kasus aku dipanggil lebih lama. Nah terus setelah dipanggil, ketemu sama dokter Made Desinya, aku ceritain kronologi gimana aku akhirnya dirujuk ke sini, riwayat penyakit aku segala macem. Dan aku kan itu yang tadi aku bilang kan di rumah sakit swasta kan nggak dapat kayak gini-gininya kan. Tapi sebelumnya pas di rumah sakit Hermina Bekasi itu aku foto ininya kondisi USG-nya itu aku foto, jadi aku tinggal kasih lihat ke dokternya, ini loh dok kayak gini. Terus dokter ngeliat, dia juga ngeliat dia laporannya dari dokter sebelumnya. Akhirnya diputusin untuk ambil jadwal USG, cek darah, dan ronsen dada kata dia kan. Ya udah. Nah untuk cek darah dan ronsen dada itu bisa dilakuin saat itu juga, ya sebenarnya. Tapi kan aku udah datangnya udah siang banget, jadinya baru besoknya. Nah terus kalau untuk USG itu ternyata harus nunggu ada jadwalnya guys. Dan aku dijadwalin awalnya tuh sebulan setelahnya. Aku tuh kan takut aku masih pendarahan, aku takutnya tuh ngedrop lagi HB-nya gitu kan. Jadi aku minta jangan selama itu dong. Aku takutnya ngedrop nih HB-nya segala macam. Ya udah akhirnya nego dapatlah hasilnya 2 minggu. Jadi nunggu 2 minggu lagi gitu loh.
Ya udah, akhirnya besoknya aku balik lagi ke rumah sakit untuk dicek darah dan juga ronsen paru. Nah, untuk hasilnya nanti boleh diambil besok atau nanti kalau datang lagi pas lagi aku USG. 2 minggu kemudian aku datang lagi untuk USG. Nah, USG itu ternyata lama banget. Aku datang pagi-pagi supaya cepet dong dipanggilnya. Ternyata tetap aja itu paling lama deh, aku nggak ngerti kenapa USG di Rumah Sakit Umum Persahabatan itu lama banget. Aduh, lama banget datangnya orang-orangnya. Jadinya jam 10-an baru mulai dipanggil dan aku dapat sekitar hampir jam 11 ya. Udah, padahal aku cuma di USG gitu doang sebentar. Habis itu aku balik dan besoknya hari Jumatnya itu aku balik lagi kan ke Rumah Sakit Persahabatan, ambil semua hasil-hasilnya dan juga ke dokter madedesinya. Aku kasih lihat semua hasil-hasilnya itu, dilihat sama dokternya, akhirnya emang harus dioperasi gitu kan, dioperasi dan akhirnya dikasih tahu lah kalau ternyata emang itu kan menjulur ke bawah begitu kan. Dan itu harus dioperasi pakai laparoskopi. Jadi suruh periksa lagi tuh ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung, dan ke dokter anestesi. Sebenarnya sehari itu bisa aku untuk 2 dokter, tapi karena aku udah siang, dokter jantungnya tuh udah nggak ada lagi gitu loh, udah nggak terima penerimaan lagi kan udah siang kan, dia itu paling lama jam 10 ya, jam 10 dipanggilnya pendaftarannya. Nah terus akhirnya aku minta untuk daftar ke dokter jantung itu nunggu berapa hari kemudian ya, kalau nggak salah Selasa baru, jadi Jumat kan aku daftar, Selasa baru dapat jadwal. Nah Selasa itu akhirnya aku ke dokter jantung. Di dokter jantung di echo dan segala macem dan dilihat langsung sama dokternya, ternyata ada pembengkakan di jantungnya, jadi harus di USG. Nah di USG itu harus daftar lagi guys, dan itu aku dapat 2 minggu lagi jadwalnya. Nah selesai dari dokter, akhirnya aku daftar dong untuk yang 2 minggu lagi itu. Dan terus kan sehari bisa ya untuk berobat 2 kali ya, kalau cuma untuk berobat ke dokter doang gitu kan. Akhirnya selesai dari dokter jantung, aku langsung ke dokter penyakit dalam. Dan di penyakit dalam tuh cepet ya. Dokter penyakit dalam cepet banget. Aku cuma ditanya-tanya, aku riwayat penyakit aku apa, sakitnya apa segala macem, ada alergi apa enggak segala macem. Ya udah aku jelasin, jawabnya cepet banget ya pokoknya. Selesai dari situ aku baru balik. Dan setelah itu 2 minggu kemudian aku USG jantung. Nah itu lamanya minta ampun. Aku datang udah dari pagi banget. Aku kan dari Depok ke Rawamangun itu kan jauh ya. Jadi aku datang tuh dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi datang, nyampe itu jam 6 kurang. Jam 7 baru dibuka. Dan polikliniknya juga baru dibuka jam 8 lah istilahnya gitu kan. Nah aku udah standby tuh kan di poliklinik jantungnya, nungguin USG jantungnya. And you know what, jam 12 doang aku baru dipanggil. Aduh, letih banget, disuruh datang cepet. Tapi begitu. Tapi ya dilema juga sih. Kalau aku nggak datang cepat, aku nggak dapat parkir. Tapi kalau aku datang cepet kan capek juga badan, ngantuk pula gitu kan. Dan dipanggilnya juga selalu jam 12-an mulu gitu kan. Karena yang didahuluin memang orang tua dan orang yang pakai kursi roda ya, yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau untuk yang muda-muda ya dipanggilnya bakal lama gitu kan. Nah udah, terus akhirnya aku di USG jantung dan aku baru tahu lah di situ USG jantung tuh seperti itu dan lama banget ya ternyata. Diperiksa segala macam lama banget dan nggak langsung dibaca dong sama dokternya karena ya udah kesiangan banget, jadi harus balik lagi besoknya. Jadi aku balik lagi besoknya untuk pembacaan USG jantung itu dan ke dokter anestesi. Terus besoknya aku balik lagi ke dokter jantung itu. Tadinya aku niatnya tuh maunya ke dokter jantung plus ke dokter anestesi. Tapi kan you know lah, kalau di dokter jantung itu kan banyak banget pasiennya dan aku selalu dipanggilnya pas siang hari terus. Jadinya gak kebagian lagi untuk pergi ke dokter lain gitu kan. Jadi aku jam 12-an baru dipanggil lagi cuma untuk bacain hasil USG jantungnya, dan besoknya aku balik lagi untuk ke dokter anestesi. Jadi pagi-pagi aku ke dokter anestesi dan habis itu selesai dari dokter anestesi, di dokter anestesi cepet banget malah gitu kan. Ditanya-tanya apakah ada alergi obat dan segala macam. Kan aku udah jawab enggak segala macam. Nah setelah selesai dari dokter anestesi langsung ke dokter kebidanan lagi. Nah di dokter kebidanan dokter ngelihat semua hasilnya dan akhirnya diputusin memang untuk harus dioperasi laparoskopi.
dan disuruh aku untuk minta jadwal ke bagian suster, dan sama suster dikasihkan ini nomornya nanti yang harus dihubungi. Aku kan pas sudah selesai itu semua kan awal bulan September ya, nggak salah tanggal 7. Nah terus habis itu nanti akhir September, akhir bulan, kamu telepon bagian ini, dikasih nomor teleponnya untuk cari tahu kamu udah dapet jadwal atau belum. Udah, akhirnya aku pulang dan aku nunggu sampai akhir bulan. Aku telepon ke bagian yang dikasih nomornya itu, dan aku ternyata dapat jadwal itu tanggal 26 Oktober. Jadi dari waktunya itu 1,5 bulan. Memang kata suster-suster yang lain, kalau untuk dokter Mada Desi itu kan dia banyak banget ya pasiennya, jadi biasanya tuh nunggu tuh sekitar 1,5 bulan tuh paling cepet kata dia kan. Ya udah, akhirnya aku udah dapat jadwal tanggal 26, dan di situ suruh siap-siap untuk siapin semua barang-barang ya, baju ganti, Softex dan segala macam, obat-obatan segala macam. Dan juga 2 hari sebelum operasi itu biasanya aku ditelepon, dan sehari sebelumnya langsung datang ke rumah sakit untuk dirawat inap. Dan biasanya itu setelah selesai dari operasi itu biasanya kalau laparoskopi itu biasanya 1 hari juga udah bisa langsung pulang. Tapi karena kondisi aku kan nggak laparoskopi ya, aku akhirnya sesar, itu akhirnya 2 hari setelah itu baru pulang. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sana itu ya begitulah, rada ribet ya. Dibilang ribet sih nggak juga ya, karena jadinya aku tahu ya kalau kita mau operasi, kondisi kita tuh harus fit, dan juga kita jadi harus tahu tuh ke dokter mana aja, dan kita jadi tahu kan kondisi kesehatan kita, paru-paru kita gimana, terus jantung kita gimana dan segala macam. Memang sih ribet ya, karena kan jauh. Kalau untuk kasus aku itu jauh dari Rawamangun ke Depok itu kan jauh gitu kan. Kalau bisa sih untuk yang case rujukan gitu kan, kalau bisa tuh jangan terlalu sering sih bolak-baliknya, karena capek banget, karena kan kondisi lagi sakit. Kalau kondisi lagi sehat sih nggak masalah ya bolak-balik, tapi kalau lagi sakit tuh ternyata benar-benar ya capek banget, capeknya tuh berasa banget. Jadi ya mungkin masukan ya untuk BPJS supaya lebih bagus ke depannya. Kalau untuk kasus yang tindakan seperti ini, kalau bisa banget nih gitu kan, untuk yang pemeriksaannya itu kalau bisa tuh dipangkas gitu jadi 1 hari atau 2 hari aja gitu kan. Jadinya tuh pasiennya tuh nggak capek, dan juga supaya lebih cepat gitu kan. Jadi efektif dan efisien juga mereka. Karena kan mereka harus jaga kondisi ya, supaya mereka tuh nggak ngedrop. Kayak waktu itu kan aku benar-benar jaga kondisi banget supaya aku tuh nggak ngedrop lagi darahnya, jadi nggak diinfus lagi, nggak ditransfusi lagi gitu. Banyak juga kasusnya yang lebih parah dari aku loh ternyata gitu kan, dan udah tua-tua, dan mereka harus bolak-balik juga. Itu yang aku nggak tega sih kalau untuk orang tua, apalagi aku nggak tega banget. Kalau bisa tuh ya ekspres gitu loh, 1 hari kelar. Itu PR BPJS. Siapapun pemimpinnya nanti, please Pak Presiden, tolong BPJS tidak dipersulit ya, maksudnya tidak dilama-lamain gitu loh. Kalau bisa untuk pasien yang memang harus tindakan cepat gitu loh, kalau bisa 1 atau 2 kali pemeriksaan tuh kelar semua gitu loh. Jadi ya nggak usah bolak-balik sampai berminggu-minggu gitu, capek soalnya gitu kan. Nah terus apalagi ya, kalau untuk Rumah Sakit Persahabatan reviewnya gimana? Nah untuk reviewnya dokternya sih bagus ya, aku suka. Susternya juga bagus gitu loh. Terus juga di sini kan dokternya itu banyak yang dokternya spesialisnya senior yang bagus-bagus, dan juga dokter mudanya itu banyak yang lagi ngambil spesialis. Jadinya mereka juga ya selalu mendampingi dokter seniornya itu gitu kan. Jadi kalau misalnya dokter senior nggak bisa, pasti dokter juniornya itu yang bakal dampingin kita. Tapi ya kalau untuk tindakan operasi segala macam tetap ya dokter seniornya itu, bukan dokter yang lagi yang baru-baru ini gitu kan. Nah terus kalau untuk rumah sakitnya jujur gede banget ya ternyata. Terus juga untuk alurnya aku suka ya, nggak ribet karena dia udah jelas ya. Data kita udah langsung tersimpan di database-nya, dan kita daftarnya juga tinggal daftar lewat online aja. Dan kalau udah selesai daftar lewat online-nya, kalau kita disuruh balik lagi sama dokter segala macam rujukan, kita nggak perlu lagi daftar lewat online karena kita udah langsung ke daftar di polikliniknya gitu. Jadi kita langsung, misalnya dari kebidanan harus langsung ke jantung gitu. Ya udah, kita dari poli kebidanan kita langsung pergi ke poli jantung, langsung kita minta daftarin, dan langsung didaftarin secara online langsung. Jadi kita nggak perlu lagi daftar ke online sendiri. Dan habis itu
Kalau kita datang itu kita tinggal langsung ke mesin ATM-nya, aja, kita taruh sidik jari kita, udah sesimpel itu gitu kan. Kita langsung taruh sidik jari kita, terus berkasnya kita taruh ke susternya, kita tinggal duduk manis dan dipanggil. Udah simple tapi lama banget nunggunya karena pasiennya banyak. Nah, terus yang paling PR lagi kalau di Rumah Sakit Persahabatan adalah USG-nya. Tolong dong, USG-nya tuh kenapa lama banget. Orang datang dari pagi, pasien datang tuh dari pagi, dari jam 5 pagi, jam 7 pagi. Tapi mereka baru buka itu jam, maybe jam 9 kali ya. Aku nggak tahu deh, lama banget pokoknya aku nunggunya. Kalau bisa yang USG-nya tuh lebih datang lebih cepet gitu kayak yang lainnya. Kan mereka yang lain cepet banget. Yang darah cepet, yang ronsen dada cepet, jantung cepet, cuman USG, setiap USG selalu lama. Nah, terus kalau untuk kantinnya, jujur aku nggak pernah ke kantinnya ya, tapi aku jadi ada yang jualan di sana. Itu lontongnya tuh enak banget. Aduh, nanti aku kasih deh link namanya deh ya, link nomor teleponnya itu enak banget. Aku rekomendasiin banget kalian beli lontongnya. Lontongnya, sosisnya, segala macam tuh enak banget. Harganya juga murah banget. Jadi biasanya aku kalau ke sana, aku langsung WhatsApp ke orangnya dan minta gitu kan. Mas, nanti aku ke Poli Kebidanan nih. Nanti aku di Poli Kebidanan ya. Tolong ya kamu kesini. Itu biasanya aku beli tuh sampai 10 segala macam. Karena kan pas lagi ngantrinya itu, aku malas kemana-mana. Takutnya nanti nama aku dipanggil, tapi aku nggak ada, ngantri lagi. Ih, mas banget gitu kan. Ya udah, jadi aku biasa beli banyak dan aku makannya di situ. Jadi itu recommended banget. Lontongnya manos. Nah, terus apa lagi? Parkirnya, itu parkirnya maling nyebelin banget. Rame banget. Jadi kalau nggak pagi-pagi datang ya, nggak dapat parkir, guys. Nggak ngerti deh. Ya, kalau misalnya tanya ini, kalau nggak dapat parkir gimana? Ya udah parkirnya di luar, cari sendiri. Nyebelin. Dan parkirnya ya rada pricey ya, 6 ribuan ya. Kenapa? Kalau rumah sakit tuh jangan pricey gitu loh harga tiketnya. Tapi sudahlah. Sama harga sekarang udah mahal kan untuk bayar tiket parkir. Oh ya, kalau untuk rawat inapnya itu kan kalian datang tuh sehari sebelum kalian ditindakan. Ya cepet banget sih ya gitu kan. Cuman ya nggak masalah juga sih gitu kan. Nanti kalian pagi-pagi datang, terus habis itu kasih tuh ke CS-nya, data kalian kasih ke CS-nya, nanti kalian dikumpulin tuh di poli bedah. Terus habis itu baru nanti kasih tahu kalian dapat kamar apa aja. Nanti bareng-bareng kalian ke kamarnya itu. Ada yang kamar anggrek, kamar apa. Aku dapetnya kamar anggrek 3, aku nggak salah. Oh nggak salah ya, aku juga lupa ingat. Tapi ya ampun deh, security-nya galak banget. Security-nya galak banget, terlalu apa ya? Ya bagus sih taat peraturan, tapi ya jangan keras kayak anak bokring juga gitu kan. Karena kayak kemarin tuh pasien yang sebelah aku yang sebelum yang hamil anggur itu kanker kan, dan dia itu orang tinggalnya di mana, Cikarang ya. Cikarang kan jauh banget ya, lebih jauh lagi daripada Depok gitu kan. Nah anaknya itu kan kerja semua, ibunya di situ. Nah mereka tuh baru datang jam 10-an ya, 10-an, dan itu ditolak dong, nggak boleh masuk sama sekali. Even bapaknya tuh udah gantian dulu deh gitu kan, itu tetap nggak boleh. Jadi ya anaknya tuh sampai sedih kan nggak bisa ketemu ibunya gitu kan. Terus yang kasus aku kan dateng yang rencananya jagain berdua gitu kan, kakak sama mama gitu kan. Ternyata cuma boleh 1 orang tuh yang jagain. Ya udahlah. Terus kan kakak kan ya udah deh, pulangnya nanti tunggu setelah selesai ganjil genap gitu kan. Itu nggak dibolehin dong. Nunggu di situ aja nggak boleh. Jadi harus keluar. Sampai kesel, ngamuk, tapi tetap aja security-nya cuek. Security ceweknya ampun, galak bener. Tapi untuk yang lainnya sih susternya segala macam bagus sih di situ. Jadi kalau untuk kalian kalau mau dioperasi di rumah sakit Hermina di rumah sakit umum Persahabatan, aku sih recommended banget. Segitu dulu ya review dan cerita aku tentang rumah sakit Persahabatan. Kalau kalian ada yang mau tanyain, silahkan kalian tanya di kolom komen. Dadah.